Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fian Safitri. Kali ini saya tidak sendirian, saya akan ngobrol dengan om saya. Nah sebelumnya mohon perkenalan dari om. Kan ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Oke, baik. Hai semua, perkenalkan nama saya Muhammad Agus Susanto, biasa dipanggil Agus. Di sini saya sebagai om dari Vika. Nah untuk saat ini kesibukannya sendiri apa om? Kesibukannya saat ini sih masih bekerja ya di salah satu perusahaan yang ada di Jogja. Oke. Kalau kerjanya di tempat itu tuh udah berapa lama om? Kalau yang baru ini kurang lebihnya baru 6 bulan ya, tapi kalau dari sisi pengalaman kerja ini kurang lebih sudah 12 tahun sih. Cukup lama ya. Terus dulu sebelum kerja itu sempat kuliah atau langsung kerja aja om dulu SMK atau SMA? Iya, kuliah dulu ngambil jurusan ngambil D3 ya. D3 kemudian ya sempat setahun ya untuk istirahat, kemudian baru bekerja dan sampai dengan saat ini. Oh, kalau dulu kuliahnya itu ambil jurusan apa? Saya jurusannya di keperawatan di salah satu universitas yang ada di Magelang, lebih tepatnya tuh Universitas Muhammadiyah Magelang. Oh, nah kalau sekarang itu kerjanya di bagian apa om? Kalau untuk bidangnya ya atau posisi itu posisi saya sekarang sebagai supervisor. Untuk saat ini saya menjadi supervisor sales ya, jadi melakukan supervisi untuk penjualan gitu salah satu produk yang ada di Jogja. Nah itu kan dulu kuliah bagian keperawatan nih, Yeah. sekarang kan jadi supervisor sales ya. Betul. Itu tuh kok kan melompat jauh, nah itu tuh kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa? Ya kenapanya ini ya mungkin karena satu takdir ya yang paling utamanya. Yang kedua lebih ke ya pernah jadi perawat gitu ya, waktu lulus langsung salah satu rumah sakit yang ada di Magelang, tapi rezeki berkata kayaknya ini bukan bidang saya gitu, sehingga mencoba banting setir ke salah satu perusahaan gitu ya untuk mencoba mencari gaji yang lebih gitu ya dibandingkan dari perawat, karena jujur waktu jadi perawat itu gajinya kecil sekali sih, gitu. Karena belum PNS ya, masih menjadi karyawan biasa gitu ya atau menjadi perawat biasa ya, bukan yang pegawai negeri sipil, dan itu gajinya kecil sekali. Lalu untuk penyesuaiannya sendiri gimana? Untuk penyesuaian ya tentunya semangat belajar ya, semangat untuk menerima ilmu, semangat untuk mencari rezeki ya, tentunya itu adalah faktor utama ketika akhirnya saya bisa sampai dengan saat ini ya menjadi posisi di supervisor gitu. Iya sih. Dulu pas pertama kali mendaftar kerja itu apakah dari staf biasa atau langsung menjadi seorang supervisor ini ya? Ya, tentunya bukan karena orang dalam ya gitu ya. Jadi waktu pertama kali melamar itu ya dari perawat itu di rumah sakit, itu memang ada faktor orang dalam ya, kebetulan ada om ya di sana, akhirnya bisa masuk, cuman akhirnya nggak lama. Nah ketika masuk ke banting setir ini ke dunia customer service ya lebih tepatnya ya, ya dari ngelamar ya, dari tanya-tanya, perbanyak koneksi gitu ya. Ketika jadi perawat itu ada salah satu pasien saat itu, kemudian tanya-tanya dan kemudian melamar, ya udah akhirnya diterima. Ya mulai dari awal itu, mulai dari bawah, jadi seorang kalau kita sebut sih di sana tuh sebagai agent ya, agent sama kayak CSCS itu? Betul, CSCS yang masih dari bawah, kemudian karena semangat tadi ya, semangat belajar, semangat menerima ilmu, gak lama akhirnya posisinya naik ya, berkarir selama 10 tahun, akhirnya saat ini posisi menjadi supervisor ya. Tapi memang sudah ada kurang lebihnya 5 perusahaan ya yang pernah saya bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi ada 5 perusahaan di Jogja. Supervisor itu? Dari agent itu masih di perusahaan pertama, perusahaan di luar perawat ya, mungkin. Kemudian perusahaan kedua jadi supervisor, perusahaan ketiga jadi supervisor, perusahaan keempat itu jadi supervisor. Terus tanggung jawab atau kerjaannya supervisor sendiri itu ngapain? Ya cuma datang, absen, terus pulang. Enggak ya? Enggak. Oke. Ya jadi supervisor itu memang lebih ke tanggung jawab ya, tanggung jawab terhadap bawahan dan juga perusahaan gitu. Kita karena benar-benar memikirkan strategi gitu ya, gimana kalau saat ini ya, sekarang ini saya sebagai supervisor sales ya, gimana caranya
bawahan kita itu bisa melakukan penjualan, bisa apa namanya ya mencapai target. Kemudian kita juga memikirkan gimana perusahaan ini bisa berkembang maju gitu ya. Jadi biar makin besar, otomatis kesejahteraan ya, dan tentunya targetnya adalah karir ya, karir, posisi gitu ya. Ya apa namanya, ya mungkin lebih, kalau supervisor itu lebih ke strategi sih. Tapi yang lainnya ya seperti monitoring, controlling gitu ya, itu sesuatu yang lazim ya sebagai seorang leader sih gitu. Tapi untuk membuat strategi lah, itu poin utamanya. Strategi ya. Nah, strategi. Nah, kalau suka dukanya sendiri selama sebagai supervisor ataupun CS itu? Ya, sukanya itu mungkin saya bilang waktu pertama kali gajian ya suka. Dukanya itu ya akhir bulan. Akhir bulan. Ya enggak gitu. Oh ya, gitu ya. Sukanya itu ya, kalau sukanya sih ya itu tadi ya, apa namanya, punya banyak teman jadinya, banyak koneksi, karena kan berpindah-pindah perusahaan, punya bawahan, punya atasan, jadi banyak relasi lah ya. Jadi lebih kayak bertemu orang-orang baru, itu adalah sukanya. Dukanya ya karena kita bekerja itu kan tidak ada yang enak ya, dari sisi kenyamanan, terus kemudian targetnya juga yang dibilang ya cukup memberatkan juga sebagai seorang supervisor, karena kita memikirkan ya strateginya gitu ya. Ya mungkin dukanya lebih ke arah sana sih, tapi lebih banyak sukanya ya gitu. Karena kan cuannya besar. Ya dengan posisi yang sekarang alhamdulillah ya. Kalau rencana kedepannya itu mau stuck di sini atau mau di sini aja, atau keinginan untuk lebih jadi supervisor, kan atasnya masih ada lagi loh. Ya. Nah, rencananya seperti apa? Kalau rencana ya, namanya rencana ya pastinya ingin berkarir lah, ya berkarir ya, dengan apa namanya, dengan seiring karirnya berjalan, otomatis pendapatan pun juga akan ikut naik gitu ya, atau berjalan juga gitu. Nah tapi ya balik lagi, kalau dari sisi pengalaman selama ini, posisi naik ya, tanggung jawab juga akan lebih gitu ya. Jadi dukanya mungkin ya lebih ke apa namanya, ke apa, gimana caranya ya memikirkan sesuatu itu demi halayak banyak ya, karena bawahan kita tentunya tidak 1-2 orang gitu kan, supaya bisa masih selamat, perusahaan tidak bangkrut, dan mungkin dukanya nanti akan lebih berat di situnya. Nah, ini terakhir nih, mungkin pesan untuk teman-teman yang nonton kedepannya itu gimana, pesan-pesannya dari Om Agus ini? Oke, pesan-pesannya ya buat semuanya ya, mungkin masih kuliah gitu ya, kurangin main Mobile Legends. Ya, fokus sama materi kuliah ya, karena itu bermanfaat sekali. Nanti ketika teman-teman sudah apa namanya wisuda ya, mencari kerja, karena sekarang ini nyari kerja itu tidak mudah. Saya berapa kali menginterview ya karyawan-karyawan baru yang masih fresh graduate ya, itu kadang-kala kita tolak ya, karena ya itu tadi, dengan ya mungkin kalau pengalaman memang belum punya, cuman dari sisi komunikasi, dari sisi keinginan untuk masuk ke sebuah perusahaan itu sangat kecil sekali. Nah, mungkin tips ya buat teman-teman ketika melamar bekerja itu, coba riset dulu dari perusahaannya itu gimana ya, apakah sesuai dengan passionnya teman-teman ya, sesuai dengan minatnya teman-teman atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, cari tahu ini perusahaan bergerak di bidang apa, kemudian apa namanya, kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa yang akan muncul, dan kemudian siap dengan sisi segala bentuk kesulitan ataupun kelebihan dari perusahaan tersebut. Gitu sih ya. Ya punya perbanyak koneksi, itu yang paling utama sih. Orang dalam. Kalau orang dalam ya ya berpengaruh, cuma nanti ketika teman-teman bekerja nih ya, saya ceritakan ya. Kalau orang dalamnya orang yang bukan berpengaruh di perusahaan, teman-teman ketika masuk memang gampang, tapi ketika di dalam perusahaan teman-teman akan kesulitan. Itu dijamin 100%. Tapi kecuali anaknya direktur ya, anaknya direktur atau pemilik dari saham gitu, ya mungkin orang akan takut ya untuk tidak mengajari atau tidak mengayomi gitu. Tapi kalau misalnya hanya orang dalam, posisinya hanya bawahan, ya tentunya dia akan punya atasan yang notabene ya akan mempertanyakan kualitas dari karyawan tersebut. Gitu. Oke, makasih Om Agus sudah menyempatkan waktu untuk kita ngobrol ini. Mungkin itu aja teman-teman, tips and trick atau ngobrol-ngobrol kita kali ini. Sampai bertemu lain depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.